cocoknya atau layaknya mencalonkan diri bukan pada tahun ini, tapi 5 tahun yang akan datang. Menurut saya kalau itu terjadi, itu dari dua perspektif tadi itu teman-teman, bertemu lagi dengan saya di IRC 13 Channel. Apa kabar semuanya? Semoga Anda dan kita semua baik-baik saja. Kembali saya akan menyuguhkan segmen The Current Issue Corner atau isu-isu terkini. Dan untuk video kali ini, isunya datang atau berkaitan dengan putra pertama Presiden Joko Widodo, yaitu Gibran Rakabuming Raka, yang kini telah resmi menjadi calon wali kota Solo. Teman-teman sekalian, seperti telah diberitakan di berbagai media massa, bahwa Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan pada akhirnya memutuskan untuk menetapkan Gibran sebagai calon wali kota Solo. Sebelumnya kita tahu bahwa calon wali kota atau bakal calon wali kota yang banyak disebut-sebut adalah Pak Purnomo, yang notabene merupakan wakil wali kota Solo sekarang. Tapi pada akhirnya Gibranlah kemudian yang mendapatkan surat keputusan untuk maju dalam Pilwako Solo yang akan diselenggarakan pada akhir tahun ini. Teman-teman sekalian, saya ingin melihat penetapan Gibran sebagai calon wali kota dari dua perspektif. Yang pertama adalah perspektif sistem kepartaian, terutama tentang sistem partai modern. Nah, selama ini partai-partai politik di Indonesia itu hampir tidak ada yang mampu melakukan modernisasi partai politik. Atau hampir semua partai politik, kalau tidak boleh dikatakan semuanya, tidak ada yang benar-benar menjadi partai politik modern. Tentu ada banyak karakteristik dari partai modern ya, tapi salah satunya adalah tentang kaderisasi. Nah, dalam konteks partai politik modern, biasanya itu dimulai dengan rekrutmen atau sistem rekrutmen anggota partai secara profesional. Artinya, partai akan merekrut orang sebagai anggotanya itu dengan pertimbangan-pertimbangan yang matang. Bukan sekedar pertimbangan popularitas atau pertimbangan finansial, tapi misalnya punya kemampuan dan hal-hal yang terkait dengan itu. Jadi dari rekrutmen saja, kalau partai politik modern itu tidak bisa sembarangan, tidak bisa asal comot. Kemudian setelah merekrut, maka proses berikutnya adalah pembinaan kader. Pembinaan kader menjadi orang-orang yang paham betul tentang partainya. Ada kaderisasi berjenjang, ada pembinaan yang betul-betul dilakukan oleh partai, sehingga orang-orang yang direkrut oleh partai itu akan menjadi tokoh-tokoh partai yang dalam bahasa Denimo, dalam komunikasi politik itu sebagai ideolog, politisi ideolog yang paham betul hitam putihnya partai, paham ideologi partai, visi misi partai dan sebagainya. Nah, beda kalau misalnya seorang yang direkrut kemudian tanpa dikaderisasi terlebih dahulu. Dia akan muncul menjadi politisi yang, kalau dalam bahasa Danimo itu politisi wakil,
atau dalam bahasa lainnya sekedar politisi dadakan. Maka biasanya orang seperti ini itu tidak paham betul bagaimana visi misi partai, ideologi partai dan sebagainya. Nah, itu proses yang kedua. Nah, baru setelah itu adalah partai politik akan menempatkan kader-kadernya ya dalam misalnya proses pemilihan pada level kabupaten atau pilkada ya, pilkada daerah itu bisa di kabupaten, wali kota dan seterusnya. Jadi partai akan menempatkan tokoh-tokoh terbaiknya pada posisi-posisi atau jabatan-jabatan politik itu. Jadi sekali lagi bahwa partai politik modern itu dimulai dari merekrut orang dengan pertimbangan yang matang, yang benar gitu ya, kemudian melakukan pembinaan kader dan lalu menempatkan kader-kadernya itu pada jabatan-jabatan politis itu. Nah, di situ dia atau mereka akan ikut berkompetisi dan lain sebagainya. Nah, itulah yang sebenarnya diharapkan dari sebuah partai politik. Nah, kalau kita lihat dalam perspektif ini, maka Gibran sebetulnya tidak melalui proses yang tadi saya sebut tadi itu. Ya, karena Gibran bukanlah kader PDIP dari awal ya. Dia baru belakangan saja masuk ke PDIP karena berminat menjadi wali kota Solo. Kan sebelumnya Gibran ini tidak menunjukkan ketertarikannya pada politik, ya kan? Tapi lebih kepada ekonomi, pengusaha. Sehingga meskipun sekarang dia sudah menjadi anggota partai, tapi prosesnya cenderung instan, tidak mengalami proses kaderisasi berjenjang. Nah, ini sebetulnya dalam konteks kepartaian modern ini menjadi persoalan. Maka menurut saya memang sebaiknya kalau dalam pandangan saya Gibran ini perlu pembelajaran politik dulu di PDIP, di partai, baru kemudian ikut kompetisi. Maka yang ideal sebetulnya bukan tahun ini ya, mungkin 5 tahun ke depan. Ini bukan persoalan peluang menang atau tidaknya ya, tapi tadi itu dalam konteks sistem kepartaian modern. Kemudian dari perspektif yang kedua, ini berkaitan dengan citra Jokowi sendiri. Kan sekarang ini lagi banyak sorotan orang terhadap politik dinasti. Ya. Nah, dengan majunya Gibran dan Jokowi terkesan membiarkan saja, maka sedikit banyak ini akan mempengaruhi juga citra Jokowi sebagai presiden dalam pengertian bahwa dia membiarkan itu terjadi sehingga seolah-olah merestui politik dinasti, seolah-olah dia memang melakukan politik dinasti gitu ya. Ya bukan persoalan hak politik. Kalau hak politik siapa saja orang bisa mencalonkan diri. Anak presiden punya hak politik sama saja dengan yang lain. Tapi kalau persoalan sorotan pada politik dinasti, nah ini pandangan orang juga tidak bisa disalahkan. Maka sekali lagi yang ideal sebenarnya Gibran ini cocoknya atau layaknya mencalonkan diri bukan pada tahun ini tapi 5 tahun yang akan datang. Menurut saya kalau itu terjadi, itu dari dua perspektif tadi itu pasti akan mendapatkan respon yang sangat bagus. Ya. Jadi dari perspektif kepartaian modern tidak ada persoalan karena Gibran berarti selama 5 tahun itu melakukan pembelajaran politik ya secara memadai di PDIP ya, dengan mengikuti berbagai macam bukan hanya pelatihan tapi juga mungkin hal-hal yang lain yang ada di PDIP ya kan dan lain sebagainya, sehingga pengalaman politik itu akan semakin kuat dan akan membuatnya siap untuk bertarung. Kemudian dari perspektif yang kedua juga kehadirannya tidak di Pilwakot ini tidak mengganggu atau tidak menodai citra Jokowi ya. Itu ya. Kalau misalnya 5 tahun yang akan datang Gibran yang maju ya.
Sekali lagi ini bukan persoalan peluang Gibran memenangkan kompetisi politik atau kontestasi politik ini. Saya tidak melihatnya dari sisi itu ya, dari sisi peluang itu. Tapi sekali lagi dari dua perspektif tadi ya. Untuk melihat pencalonan atau penetapan Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wali kota Solo. Nah, teman-teman, itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Sampai bertemu kembali di video berikutnya. Tetap semangat.